Banyak orang bisa kutip tapi tafsirnya out of context. Ini berat. Tafsir ayat, kutip ayat. Jangankan kelompok anti ulang tahun, Zakir Naik juga jago kutip ayat. Jangankan kelompok anti ulang tahun yang dalam tubuh Kristen, Ahmad Kainama juga bisa kutip ayat. Yahya Waloni juga bisa kutip ayat. Almarhum Ahmad Didat juga kutip ayat. Hina-hina Yesus, akhirnya mati kanker lidah. Kalau hanya kutip ayat, orang semua bisa kutip ayat. Bahkan setan paling jago kutip ayat. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kalau bukan engkau, entah apa jadinya diri ini, Tuhan. Tuhan sangat baik. Tuhan, sampai kapanpun hamba tidak akan lupa dari mana engkau ambil hamba. Hambanya sampah di jalan. Hambanya sampah di jalan. Hambanya sampah di jalan, Tuhan. Engkau pilih sampah. Engkau daur ulang, engkau pakai. Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tidak cukup kata-kata, Tuhan, tidak cukup. Hamba mau kumpul kata-kata sebanyak apapun, tidak bisa menggambarkan kemurahan-Mu, anugerah-Mu, inisiatif-Mu yang begitu sempurna. Allahku, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat istri. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih buat kawan-kawan pendeta. Kawan-kawan pengkhotbah. Para pelayan pilihan Tuhan. Orang-orang terbaik di Amazing Grace. Panitia yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami rasa, kami lihat, kami alami. Tuhan memang berkenan dengan acara ini. Hujan dari malam, pagi. Hari ini kami lihat langit cerah sekali, Tuhan. Engkau pengatur alam semesta. Engkau telah pakai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, jemaat, pendoa di GSJA. Mungkin berapa 20-an atau berapa puluh tahun lalu mereka doa di sini. Mereka minta bahwa suatu saat gereja mau berdiri di sini. Kami hanya melanjutkan, Tuhan. Tapi kami rasa anugerah yang begitu luar biasa. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Pertumbuhan adalah Tuhan. Segala glory, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih buat hari ini. Bisa Natal bersama, juga bisa bersyukur buat 43 tahun. Allah kasih kesempatan lagi untuk beritakan Injil. Kami rindu firman-Mu sekarang, Tuhan. Hamba-Mu yang hina ini akan bicara lagi atas nama-Mu. Urapilah kami semua, supaya tidak ada satupun yang pulang dengan kecewa. Segala glory kemuliaan bagi Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap terima firman, satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Salam, puji Tuhan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terpilih dari Lukas 2 ayat 13 dan 14.
Lukas pasal 2 ayat 13 dan ayat 14. Mari kita baca dalam hitungan ketiga, jemaat terkasih. 1, 2, dan 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tepuk tangan yang meriah untuk firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca adalah peristiwa spektakuler di sekitar Natal pertama 2000-an tahun yang lalu, di mana itu bagi saya dan bagi kita semua tentu itu Natal yang paling dahsyat, Natal yang paling luar biasa, yaitu Natal pertama. Saya sudah khotbah di banyak acara Natal, bahkan saya pernah ikut banyak acara Natal, saudara-saudara, dan saya sudah dengar pemuji, penyanyi hebat di berbagai acara, baik di NTT, di luar NTT, bahkan di luar Indonesia. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada pemuji sehebat para malaikat. Malaikat mana yang false? Malaikat mana yang perlu daftar di Decanter Melody, lalu tim Decanter Melody mulai ajar nada, ajar suara, Saya minta tangga banyak paduan suara dan saya selalu dengar mereka latihan pemanasan, itu keren ya. Do, ujung-ujung sajojo. Natal pertama pemujinya malaikat semua dan itu pasti pujian yang dahsyat, luar biasa. Makanya aneh bin ajaib, kalau masih ada kelompok yang anti Natal, Natal sehebat ini, sedahsyat ini, mereka kok tidak merayakan Natal. Saya pernah pelayanan di kota Pontianak, waktu saya masih mahasiswa teologi, saya PKL di Pontianak. Lalu saya itu ketua pemuda Pontianak Utara lah. Lalu saya disuruh urus acara Natal. Saya telepon seorang pendeta yang cukup terkenal di kota itu untuk menjadi pembicara. Saya kaget memang karena ketika saya hubungi beliau bilang, "Adik, minta maaf, saya Kristen tapi saya karismatik lagi. Saya Kristen karismatik tapi saya tidak setuju dengan pesta Natal. Saya tidak setuju dengan perayaan Natal." Waduh, kaget saya. Dan sebagai mahasiswa teologi, saya tentu penasaran dong. Saya cari tahu kenapa kok ada orang pengkhotbah keren, luar biasa, karismatik pula, tapi kok anti Natal. Maka saya cek and recheck, ternyata memang mereka ini kelompok anti ulang tahun. Natal ini kan ulang tahun Tuhan Yesus. Jadi ini kelompok dia anti ulang tahun ternyata. Jadi semua ulang tahun, termasuk ulang tahun Tuhan Yesus pun mereka bilang tidak ada di Alkitab. Karena di Alkitab itu yang merayakan ulang tahun cuma orang kafir katanya. Perjanjian lama yang merayakan Firaun, perjanjian baru yang merayakan Herodes. Dan dalam perayaan dua tokoh ini, tokoh kafir ini, yang satu adalah Mesir satu, yang satu adalah Israel satu pada zaman mereka masing-masing. Dalam perayaan ulang tahun mereka makan korban. Ulang tahun Firaun misalnya, Kejadian 40, ayat 20 dan seterusnya. Saya ini hasil cari tahu ya, Bapak Ibu ya. Oh ternyata ini toh penyebabnya, ujung-ujung anti Natal. Dikatakan demikian. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Hari ulang tahun nih, ini kan pasti pesta, ini Mesir satu nih, bukan main-main ya. Kemudian 21, ia meninggikan kepala juru minuman itu, dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Lalu 22, tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Kepala juru roti mati tepat hari ulang tahun Firaun. Jadi kelompok anti ulang tahun yang berujung anti Natal bilang, lihat tuh kafir begitu.
Pesta ulang tahun itu acara kafir, makan korban. Coba cuman Firaun, Herodes juga. Makanya Matius 14 itu ayat 6. Di sana juga diceritakan di perayaan ulang tahunnya Herodes. Yang mati siapa? Yohanes Pembaptis. Itu dipenggal kepalanya tepat ulang tahun Herodes. Perhatikan. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Lalu Herodes janji kepada anak ini demikian. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Lalu dihasut oleh mamanya, karena Herodes pernah tegur mereka punya hubungan terlarang. Ini kan laki orang dan bini orang ini. Nah Yohanes Pembaptis kan tidak bisa kompromi yang begitu-begitu. Dia pengkhotbah yang betul-betul pembicara, tidak main-main. Mau pejabat, mau siapa dia sapu. Ya dosa yang paling bikin orang tersinggung di dunia. 1, penyembahan berhala. 2, persinahan. Penyembahan berhala itu persinahan rohani dan persinahan betul-betul. Itu paling bikin orang tersinggung. Ya kalau pembicara-pembicara yang suka bahas ini, siap-siap saja kehilangan simpati. Dari anak-anak setan tentunya. Terus? Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, Ya. berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis Dan di sebuah kalau talam. Bapak Ibu baca terus akhirnya betul. Kepala Yohanes Pembaptis dipotong putus, dipenggal putus tepat ulang tahun Herodes. Maka kelompok anti ini bilang begini, sekarang lu mau ikut siapa? Kalian mau ikut siapa? Kafir atau para nabi? Kalau nabi kutuk hari lahir dong. Kan Ayub kutuk. Ayub kutuk hari lahir. Ini saya cari tahu, oh ternyata begitu. Ayub kan kutuk hari lahir. Ayub pasal 3 mulai ayat 1. Ayub bilang apa di sana? Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. 2. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Iya. 4. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Iya, jadi mereka juga ada dasar ayat Bapak Ibu. Jangan main-main. Kita ini kan pro ulang tahun. Sampai jahit jaket baru ini kan pro ulang tahun kan. Tapi kita tidak bisa tutup mata buat kelompok anti yang anti bukan asal anti loh. Anti pakai dasar. Buset. Anti pakai ayat. Itu Ayub kutuk. Lu mau ikut Herodes Firaun atau ikut Ayub? Kalau ikut Herodes Firaun, bikin ulang tahun. Mau ikut Ayub, kutuk. Bukan cuma Ayub, Yeremia juga kutuk. Yeremia 20, 14. Yeremia juga kutuk. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ya, secara jujur tentu kita bingung. Ya kalau tidak belajar ilmu tafsir baik-baik, kan ini bukan masalah jago kutip ayat. Banyak orang bisa kutip tapi tafsirnya out of context. Ini berat. Tafsir ayat, kutip ayat, jangankan kelompok anti ulang tahun, Zakir Naik juga jago kutip ayat. Jangankan kelompok anti ulang tahun yang dalam tubuh Kristen, Ahmad Kainama juga bisa kutip ayat, Yahya Waloni juga bisa kutip ayat. Almarhum Ahmad Didat juga kutip ayat, hina-hina Yesus, akhirnya mati kanker lidah. Kalau hanya kutip ayat, orang semua bisa kutip ayat. Bahkan setan paling jago kutip ayat. Lihat pencobaan di padang gurun. Saudara pikir Tuhan Yesus kutip ayat, lalu setan kutip majalah Bobo? Oh no. Yesus kutip ayat, setan kutip ayat. Perang ayat jadinya. Saudara-saudara, tentu kita dididik oleh Tuhan. Kita bukan kutip ayat untuk perang, serang, cari tahu siapa lebih pintar, siapa lebih kuasai ayat. Bukan, ayat yang kita kutip itu benar-benar kita seberangkan sebagai isi hati Tuhan atau bukan. Itu problemnya. Kalau kutip dan tafsir ngaur, maka dengar. Bapa segala penafsir yang salah, bapaknya adalah setan. Dari awal kejatuhan manusia, setan pakai ular kutip ayat sana sini, rubah ayat sana sini, manusia rubuh. Bapa segala penafsir yang kacau, bapaknya setan. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, tunggu sampai Roh Kudus turun. Kalau tidak lu tafsir kacau. Jangan kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus turun. Karena roh yang memampukan kita
Bukan sekolah teologi saja. Sekolah teologi saya beri hormat. Sekolah teologi tanpa memberi diri sebagai tawanan roh, tafsirnya kacau. Hari-hari ini sosial media ngeri-ngeri sedap. Asal sembarang saja. Tapi puji Tuhan, kita semua dididik terus-menerus untuk back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, tidak boleh out of context. Mari Pak Komisaris. Mari Bapak di muka sini. Deh Ibu, mari. Bisa dua kok Aldo. Ya pas berdua di situ. Mari Bapak Komisaris Daerah. Jadi baik, saudara-saudara kita lanjut ya. Jadi bahwa memang kelompok anti ulang tahun yang berujung anti Natal, kutip model begitu. Aduh ini ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu terkasih ya. Maka sebagai mahasiswa teologi yang tahu bahwa masa depan pelayanan saya akan berurusan dengan memimpin jemaat, menggembalakan jemaat, mengajar jemaat, maka saya tertantang, terdorong, termotivasi untuk belajar mati-matian bagaimana caranya supaya mengkanter yang ngaur-ngaur begini. Dalam ilmu hermeneutik, saudara-saudara, ilmu tafsir Alkitab, ya, bahwa ada bagian-bagian kitab suci itu yang bersifat deskriptif. Tapi ada bagian kitab suci yang bersifat didaktis. Kalau yang didaktis itu sifatnya rumus. Di dalamnya ada 3. Perintah, larangan, janji. Ini rumus. Perintah, ingat kuduskan hari Sabat. Perintah, beritakan Injil. Perintah, ampunilah orang. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Dan sejumlah perintah lain. Larangan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ada Allah lain. Itu rumus. Janji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Pegang itu kuat-kuat. Itu rumus. Amin. Kita dipanggil, ditetapkan dan diutus ke daerah manapun. Mau yang namanya pusat preman, pusat swangi, pusat anti Kristen, pusat minoritas Kristen ke apa ke, pegang janji Allah. Yesus bilang, pergi, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Pegang kuat-kuat. Amin. Ini yang menyertai ini Allah Yahweh, Allah Jehovah Shammah, Allah omnipresent, Allah yang maha hadir kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Dia Yesus, Allah Immanuel, God is with us. Itu rumus. Tak usah goncang. Makanya sebagai penginjil, sepanjang kita ada di rel yang benar, siapapun kita tabrak. Saya punya prinsip, saya hargai siapapun, tapi saya tidak takut siapapun. Hargai siapapun, tapi tidak takut siapapun. Amin. Karena kalau tidak hargai orang berarti sombong dong. Ada orang yang dia bilang dia tidak takut siapapun, saking tidak takut siapapun akhirnya tidak hargai siapapun. Ini sombong. Dosa itu. Apalagi SJ Indonesia kan. Rajin, cinta Tuhan, rendah hati, jujur. Berani beda dengan sombong. Ada orang bukan berani, sombong memang, tidak mau diatur. Kita tidak mau begitu. Bikin apa-apa lapor BPD. Sadar. Begitu ya, pengurus asin bersaksi dulu. Bikin apa-apa lapor. Enak, saya beta bukan sinode beta yang bos di sini. Saya anak buah. Apa-apa lapor pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan melawan. Kalau melawan pendeta sombong, angkuh, son tahu diri. Kayak begitu. Makanya kekasih-kekasih Allah, saya belajar tuh mati-matian. Oh, tahu bahwa ternyata kelompok anti ulang tahun yang berujung anti Natal itu main copot ayat sembarang. Yang mereka copot tadi deskriptif semua. Cerita tentang Firaun ulang tahun ada yang mati, Herodes ulang tahun ada yang mati. Itu kan tidak ada rumus-rumusnya di situ. Itu cerita. Emang cerita boleh jadi rumus? Tidak bisa. Yesus jalan di atas air. Jalan sudah, kau tenggelam. Kan ada ceritanya itu. Amin. Yesus jalan di air. Ini waktu omong jujur nih. Yang mau liburan ke Sabu deh, ya kan? Saudara yang pengen lihat keluarga di Rote, ya kan? Karena Yesus jalan di atas air. Lebih awit Tuhan deh, dia ambil son percaya, very cepat.
De hamba susun percaya ini ferry lambat lah kapal laut. De hamba mau walking on the water. Hello. Jangan gila dong, ya kan? Jangan mau pisabu baru bilang, sebagaimana ada tertulis di dalam kitab suci Tuhan, bahwa engkau jalan di atas air. Maukah hamba sebagai anak gereja sidang jemaat Allah yang gereja di Kolhua ini, hamba percaya bahwa kalau Tuhan bisa jalan, kenapa kok hamba tidak bisa jalan di atas air Tuhan? Mau mati, mati Tuhan. Dengar. Siapa suruh? Gara-gara Yesus jalan di atas air, kita jalan. Kecuali itu teks deskriptif itu ditutup dengan kalimat begini. Yesus bilang, anak-anakku, sebagaimana aku jalan di atas air, engkau pun bisa melakukannya dalam namaku. Itu data tidak ada, saudara-saudara. Takutnya pas lu melangkah begini, Ju. Buaya ada iu bilang, hadiah Natal sudah tagih. Baku rampas di pembitis. Kan lu yang susah. Gimana sih? Iya kan Bapak Ibu? Jadi Yesus memang jalan di air. Kita tidak usah jalan di air. Itu cerita. Dari cerita itu kita tarik poin-poin praktis bisa. Itu dalam ilmu tafsir begitu tuh. Tapi bukan lu ikut lurus-lurus. Yesus puasa berapa hari? Kalau puasa biasa EGSA wajib hukumnya, pelayan tidak bisa puasa. Wah, pelayan kedagingan itu ya kan. Mesti menyangkal diri minimal 1 minggu 1 kali kan. Dalam doa puasa. Kalau puasa biasa ada ayat-ayatnya banyak. Tapi kalau karena Yesus puasa 40 hari, Musa puasa 40 hari, Elia puasa 40 hari, lalu kita kutip cerita ini terapkan di gereja. Jemaat terkasih, mulai hari ini 15 Januari. Sampai 40 hari ke depan, saya pesankan kepada jemaat semua, jangan coba-coba raba makan minum kopi teh, roti manggarai di cabang BTN pun. Ya kan? Jangan coba-coba, bahkan gula-gula sukus, hopis, dan kawan-kawan. Kita 40 hari ke depan tidak usah makan, tidak usah minum. Nanti kita lihat, hari kelima mati berjemaah. Beda. Kalau memang dorongan roh yang kuat, ada orang-orang secara istimewa melakukan itu, kita tidak bisa larang. Tapi yang saya persoalkan adalah tidak boleh dipaksakan jadi rumus. Itu maksudnya. Kalau secara istimewa, saya tahu teman-teman saya di Kupang ada yang puasa 40 hari. Dia bisa. Tapi yang model belum puasa sesuai asam lambung. Lu jam paksa, ibadah pemakaman akan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Disertai nyanyian melayani di saat kopi dan kue belum keluar. Haleluya. Jadi, jangan kutip sembarang data, lalu pakai jadi rumus. Oke, kita tanya, berapa banyak yang jomblo? Coba angkat tangan. Sana yang jomblo, yang belum nikah. Jujur, supaya Tuhan lihat toh. Yang belum nikah, jomblo. Oke. Yang mau nikah, tapi tahu mau nikah dengan siapa? Coba. Kita nih mau, bapak mau. Bisa nama menuju mana, Pak? pengen. Tapi menuju mana? Jalan mana yang harus kupilih? Ya. Buat jomblo, benar Yesus tidak menikah. Amin. Itu tidak bisa jadi rumus. Jangan mentang-mentang Yesus tidak nikah. Cowok satu iman hanya beda gereja WA saudara. Lalu berkata kakak Jamara kakak. Sebagaimana Tuhanku tidak menikah. Maka beta memutuskan mulai hari ini sampai kapanpun. Beta akan tetap sendiri dan sendiri. Siapa suruh? Hello. Lu pakai dance nih. Padahal hanya pesan suara. Supaya kakak tahu Pak Beta. Bet sebulat hati. Kemuliaan bagi Allah. Saudara, jadi data-data yang bersifat cerita boleh tarik penerapan praktis, tapi jangan ikut lurus-lurus. Nah, Yesus, Herodes pulang tahun makan korban, Firaun pulang tahun makan korban, Ayub kutuk hari lahir. Itu bukan tidak ada hujan, tidak ada angin, Ayub kutuk.
Saudara, sesaleh-salehnya orang, serohani-rohaninya orang, dia manusia biasa yang juga rapuh. Benar, Ayub tuh saleh sekali, saudara-saudara. Bahkan yang puji kesalehannya adalah Tuhan, puji di depan setan. Mana ada orang sesaleh dia? Jujur takut akan aku, nggak ada, kata Tuhan. Yeremia pun juga demikian, hamba Tuhan yang total banget pelayanan. Tapi Anda bisa bayangkan apa yang Ayub alami. Dalam satu hari harta semua rata. Dalam satu hari anak 10 orang mati mendadak. Sekuat-kuatnya kita goncang juga, Bapak Ibu terkasih. Yeremia 30 atau 40 tahun menjadi pengkhotbah, tidak ada yang bertobat. Semakin khotbah, semakin orang keras kepala batu, lawan dia dibuang ke sumur, mau bunuh berkali-kali. Maka dia banyak meratap, bahkan dipercaya kitab ratapan dia yang tulis karena dia dijuluki nabi peratap. Itu bukan perkara gampang, saudara-saudara. Makanya saya kalau pergi di rumah duka, pendeta kasapa anaknya meninggal, saya tidak berani banyak omong. Minimal saya duduk di samping dia, that's it. Saya tidak akan, saya bilang tetap kuat, iman. Jangan, lu sudah bisa masuk, atau kamu belum bisa rasa apa yang dia rasa. Apa yang dia alami adalah keadaan atau daerah yang tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Lu no comment deh. Mendingan lu hadir, cukup. Kadang-kadang lu yang alami belum tentu lu kuat. Amin, Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan berkali-kali, banyak orang lihat Petrus jatuh atau bilang, kok Petrus? Kalau beta belum patandang itu serdadu kalau beta. Petrus menyangkal itu di halaman rumah Kayafas. Bukan Yesus yang nyomsain dia di Kolhua. Itu daerah yang tidak mudah dimasuki orang. Itu kayak saudara yang main bola antar RT. Lu tandang main out terus. Tapi Messi tandang son kasih gol lu protes. Messi pun bodoh lah. Lu layak kok. Pesepak bola RT RW protes Lionel Messi, protes Ronaldo. Nonton MotoGP, Marquez jatuh juga, Marquez pun bodoh lah. Lu cuma ojek oleh pura Kolhua. Itu pun lu banyak tabrak orang pun kios di pinggir jalan. Lu mungkin lu hebat-hebat beramah lu. Ojek, over gigi satu motor mau tangka. Sampai nenek-nenek bembe mati sudah gara-gara dia. Omong asal-asal. Saudara, ini maksud begitu ya. Kali ada pendeta masalah, kawan masalah. Kalau sen tahu apa-apa jaga mulutmu. Karena mungkin kalau kau yang alami kau langsung gila. Jadi tutup mulut, jaga mulut. Amin. Komentar kehebat-hebat satu. Saya melarang kerasi jemaat melakukan itu. Mendingan doa buat dia. Amin. Jauh orang jatuh, terlalu banyak angkat tangan di gereja. Saudara, itu dulu omong. Itu tuh yang saya sedikit ibadah. Jangan. Hati-hati ya, omong hamba Tuhan pun nama. Saudara-saudara. Jadi, apa yang dialami Yeremia, Ayub adalah kejujuran kitab suci. Kitab suci kita adalah buku paling jujur. Ini buku paling jujur, buku paling belak-belakan. Kelebihan tokoh Alkitab diekspos begitu rupa. Tapi kelemahannya tidak disembunyikan. Saya tidak tahu dengan kitab yang lain. Apakah berusaha mempromosikan tokoh Alkitab begitu rupa sehingga dosa-dosanya, kelemahan, kejatuhan, kegagalan, kebodohannya disembunyikan. Tapi kitab suci yang bernama Alkitab, sang kitab ini. Dia tidak pernah sembunyi apapun. Kelebihan Daud dia catat semua. Kelemahannya gila perempuan dia catat. Kelebihan Musa dia catat semua. Musa pembunuh, tidak hormat kekudusan Allah sampai tidak masuk tanah Kanaan, ada di sini. Kehebatan Paulus ada, kelemahannya ada. Kehebatan Petrus ada, semua ada. Dari semua ciptaan, satu-satunya yang Alkitab tidak temukan salahnya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena dia Allah jadi manusia. Syarat penebus itu minimal 2, saudara-saudara. Yang pertama, harus manusia biasa. Dan yang kedua, tidak boleh berdosa. Mau cari di mana manusia biasa yang tidak berdosa? Tidak ada. Siapapun tidak bisa. Tidak ada. Bahkan Elia dan Henok sekalipun, mereka diangkat bukan karena tidak ada dosa. Itu anugerah Allah. Mereka turunan Adam dan Hawa. Turunan dan Adam dan Hawa pasti berdosa. Beda dengan Yesus. Karena tidak ada yang memenuhi syarat sebagai penebus. Maka Allah menjelma
menjadi manusia. Maka kita rayakan di Natal ini. Dan harus meriah, harus pesta. Jangan seperti kelompok anti ulang tahun yang berujung anti Natal. Karena rumus kitab suci jelas, bersukacitalah, bersyukurlah dalam segala keadaan, termasuk Natal. Lagian saudara-saudara ya, lucu kalau perayaan Natal itu ditolak oleh kelompok-kelompok tadi. Sedangkan dalam Lukas 1 nih, ayat 13-14, ini kelahiran Yohanes Pembaptis. Malaikat pesan bilang begini, perhatikan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Ya. jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis Untuk ulang tahun Yohanes, ayat 14 bilang begini Bapak Ibu. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ulang tahun siapa? Yohanes Pembaptis. Bahkan banyak orang akan bersukacita. Bukan atas satu kelahirannya. dua orang, banyak orang akan bersukacita. Akan bersukacita atas kelahirannya itu, Yohanes. Siapa sih Yohanes? Sampai kelahirannya kelihatan heboh banget. Semua orang harus bersukacita, banyak orang harus bersukacita. Yohanes apa? Yohanes Mesias? Bukan. Yohanes Tengah Dewa? Bukan. Yohanes bilang apa? Bahkan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes adalah babu, Yohanes adalah dulos, Yohanes adalah budak dari Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saja Bapak Ibu, ulang tahun budak harus bergembira, ulang tahun pembantu harus pesta. Apalagi ulang tahun pribadi nomor 1 dunia akhirat, Yesus Kristus Tuhan. Maka Natal harus heboh. Amin Bapak Ibu. Bayangkan bos punya ulang tahun tidak bikin, lalu pembantu pun undang Anmes, undang segala macam. Bayangkan ulang tahun siapa? Ya ada anak Nona dan Neklio. Baru Anmes putar suara. Asbar bos, Bu Ana cuci kaki tangan aja tempat tidur. Tidak logik saudara-saudara. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang pada hari Natal sepanjang Desember 2023, bahkan Natal sampai awal 2024 ini masih ada gema-gema Natal memanggilmu. Lakukanlah dengan segenap hati, maka engkau akan lihat semua orang yang beribadah dengan segenap hati, Allah akan membalas engkau. Sebab Allah yang kita sembah bukan Allah yang tuli dan buta. Dia tahu, dia uji segenap hati kita. Thank you buat semua panitia Natal Amazing Grace. Mana tahu saya mau masuk tadi mesti pakai penyambutan. Ini supaya pendeta-pendeta lain tahu, itu bukan beta yang suruh. Saudara jangan bilang, sempikilah bebe. Sonde biasa soneta. Beta mana tipe begitu dong beta nih. Masuk. Dia masuk di luar sana bilang, Bapak tahan sedikit. Wah, luar biasa. Tapi itu keren sekali. Itu luar biasa. Mana ada selama ini, pernah ada yang kasih pakai barang. Aku datang taruh di kepala. Tapi buat saya, anak Tuhan itu memang orang-orang kreatif. Kreatif. Allah cipta kita sebagai makhluk kreatif. Punya daya cipta. Gereja tidak boleh begitu-begitu saja. GSJA se-Indonesia, NTT harus bangkit 2024. Lebih kreatif, lebih bikin terobosan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Tuhan cipta kita nih dengan daya cipta. Tuhan itu tidak pernah cipta mikrofon. Pada hari ketiga berfirman Allah, maka mikrofon jadi dan salon-salon kabel-kabel. Tidak ada. Ini hasil kreativitas manusia. Karena waktu Allah cipta manusia, dia pencipta, dia menitipkan daya cipta pada diri manusia. Makanya dia jadi makhluk kreatif. Nah kalau anak dunia, anak setan saya kreatif. Anak Tuhan tidak kreatif. Aduh, bangkit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya nats yang kita baca. Pada Natal pertama, meriah luar biasa. Malaikat-malaikat menyanyi semua. Aduh, itu saya tidak bisa bayangkan suara malaikat itu seperti apa. Daniel dia malaikat tersungkur. Yohanes dia malaikat tersungkur. Anda bisa bayangkan, saya belum pernah melihat malaikat tapi di gambar-gambar. Kalau muncul satu sosok putih tinggi menyala, sayap tabuka besar muncul di sini. Saudara belum lari, belari duluan. Pasti kaget dong malaikat. Malaikat itu boleh menyanyi, baru hadir aja su heboh. Apalagi menyanyi.
Kita pun teman yang dari kecil minta maaf ya, baingus ya. Pokoknya saya sedikit dia lambang Nike, merek mahal memang. Tapi itu ingus. 24 tahun kemudian Anda ketemu dia, sukar jadi satu kantor, sugaga, ketemu, lu yang, ya kan? Lu yang dulu lambang Nike kan? Lu nih. Kawan yang dulu baingus sekarang stop, katong kaget, apalagi ketemu malaikat. Amin. Maka Natal harus dirayakan dengan luar biasa. Tapi puji Tuhan, Natal tahun ini kita diingatkan tema yang menarik, tema nasional. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saudara-saudara, kalau ngomong-ngomong tentang kemuliaan Allah itu, yang pertama ada kemuliaan yang sifatnya permanen. Kalau yang ini saudara-saudara, tidak perlu orang jadi Kristen, ini kemuliaan tidak terganggu. Tidak perlu orang beribadah sembah Dia dalam roh dan kebenaran, tidak ngaruh. Ini kemuliaan yang permanen, tidak terganggu. Tidak perlu kita berkontribusi untuk pelebaran Injil, tidak perlu. Ini kemuliaan tidak terganggu. Tapi kemuliaan Allah dalam arti hubungannya dengan ciptaannya, ini yang masalah. Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Damai itu juga menjadi rusak, saudara-saudara. Kalau yang permanen tidak butuh siapa-siapa. Tapi dalam ini hubungan yang rusak ini, kemuliaan Allah, damai Allah seringkali dipermainkan, hilang dari antara manusia. Maka luar biasa tema nasional kita mau supaya kemuliaan itu, damai itu melalui kelahiran Sang Putra Natal itu dikembalikan dalam relasi vertikal antara ciptaan dan pencipta dan juga ciptaan dengan ciptaan secara horizontal. Bapak Ibu jemaat, saya kasih keterangan sedikit seputaran kemuliaan yang permanen itu ya. Itu dari dulu Yesus sudah mulia karena Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah firman Allah, Dia adalah anak Allah dan Dia adalah Allah. Makanya dalam doanya di Yohanes 17 ayat 5, Yesus menyinggung tentang kemuliaan yang Dia miliki di hadirat Bapa. Sejak kekekalan itu, Yesus bilang begini. Oleh sebab itu ya Bapa, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Waktu Dia lahir, malaikat nyanyi kemuliaan bagi Allah. Waktu Dia bangkit, kemuliaan Allah dinyatakan. Waktu Dia naik ke sorga, kemuliaan Allah semakin dahsyat. Kemuliaannya semakin dahsyat. Waktu Dia menampakkan diri kepada Paulus, kemuliaannya begitu hebat sampai Paulus buta. Saya tidak bisa bayangkan lagi ketika kita mati masuk surga dan kita face to face dengan Tuhan Yesus. Entah seperti apa kemuliaannya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Raja kemuliaan. Tetapi sekali lagi, dalam hubungan dengan manusia, ini kacau gara-gara dosa. Dosa apa? Dosa melawan firman. Tuhan kan jangan makan itu buah, terlarang. Mereka makan. Kalau kita gali lagi, melawan firman artinya apa? Tidak mau diatur atau tidak taat. Kita tarik lagi. Melawan firman, tidak mau diatur, tidak taat. Itu apa? Itu manifestasi kesombongan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, malaikat sudah jatuh dalam dosa. Dalam ilmu angeliologi atau satanologi, itu doktrin tentang setan. Siapa setan itu? Allah tidak pernah cipta setan. Allah cipta itu malaikat. Tapi ada malaikat yang jadi setan. Gara-gara apa? Sombong. Dan ini tidak boleh menggerogoti atau mempengaruhi gereja. Hati-hati. Sombong itu manifestasinya melawan firman. Melawan aturan. Sombong bukan dosa orang kaya atau orang top, orang tampan, bukan. Ada yang miskin tapi kurang ajarnya luar biasa. Miskin pancuri lagi. Miskin nonton video porno lagi. Sorry saya ngomong, itu sombong. Seorang teolog namanya Thomas Aquino, dia mengatakan ibu dari segala dosa adalah kesombongan. Makanya ketika pilih orang jadi penilik, Paulus bilang sama Timotius dalam 1 Timotius 3 ayat 6. Paulus bilang begini, jangan pilih yang baru bertobat. Nanti dia sombong dan kena hukuman iblis. Perhatikan ini ayat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jangan dia jadi sombong.
dan kena hukuman iblis. Ini ayat punya maksud, iblis itu dihukum gara-gara sombong. Sekali lagi, siapa setan itu? Setan adalah mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Itu definisi setan paling sederhana. Setan adalah mantan malaikat yang kehilangan kesucian, kehilangan kemuliaan, tapi tidak kehilangan kuasa. Makanya lawan fight-nya setan tuh harusnya malaikat, bukan kita. Kita tuh kayak nyamuk, setan tuh kayak cecak. Kita nih nyamuk, cicak-cicak diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Makanya kita perlu ada di tangan Tuhan. Cicak datang, saya pegang ini nyamuk. Kira-kira cicak berani atau tidak? Tidak berani. Begitulah kalau kita di tangan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Setan tuh keliling mengaum, dapat lihat mangsa dia telan. Saya umpamakan cicak, Petrus umpamakan singa. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa ini tidak taat, mereka buat dosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat-malaikat itu bikin dosa. Dosanya apa? Paralel dari 2 Petrus 2 ayat 4 adalah Yudas 1 ayat 6. Perhatikan. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Taat pada apa? Pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Kapan kemuliaan itu hilang? Kapan damai itu hilang? Kapan relasi dengan Tuhan menjadi rusak? Saat kita melewati batas-batas. Batas-batas jelas loh buat kita sampai hari ini ya. Sekalipun kita sudah katanya terima Yesus, tetap ada batas-batas. Ada orang yang berkata, hidup ini kelihatan tidak enak karena banyak aturan. Salah, aturan-aturan itu dibuat supaya kita tuh ada batasan. Jangan kebablasan. Harus ada batasan, amin. Saudara yang orang Kristen, di rumah Bapa, di rumah Tuhan Yesus, ini undang-undang kerajaan sorga di sini. Ini atur kita semua, jangan ada lewat ini. Kemuliaan hilang. Damai rusak. Yang ini tadi yang saya jelaskan bukan kemuliaan permanen, itu tidak akan hilang. Relasi kita dengan Tuhan Allah. Yang sudah menikah, aturan Tuhan apa? Jangan ada pil, jangan ada will. Saudara nikah itu tidak janji kepada pendeta, kami hanya perpanjangan tangan Allah. Sebagaimana cincin ini bulat tak berujung, demikianlah kasihku kepadamu di dalam Yesus Kristus. Kombinasi lagi Yahweh Helmince sebagai contoh ya. Dalam suka dan duka, sehat, sakit, untung, rugi, lu mau langsing, kalau lu mau ke tiang gereja. Dengar, itu bukan janji buat Bapak pendeta. Hello, jangan ada pil, jangan ada will. Semua yang saya konseling, saya bilang apa? Mantan pun nomor, hapus. Bukan cuma di HP, dari otakmu hapus mantan pun nomor. Karena kan di HP hapus, di otak belum. Pokoknya malah tas salah, betenes ulang. Kak posisi. Baru kak balik. Adek kayak menangis, aduh be hancur kak. Adek, beta nih kan suka emosi adek-adek begini nih. Drama selalu betul-betul. Bakalai dempi ini, telepon mantan. Bakalai dia laki, telepon mantan. Bertanya, Kak Unu, Yunus kan? Kak Unu bahagia. Kak Unu ini ada aman-aman, maka Unu tahu ini nyamuk satu datang. Kak Unu ini kan cicak buah di paling bungsu kan. Kak Unu bilang, Kak juga ada masalah. Kak Unu memang iblis. Saudara, itu aturan sorga. Amin. Hei istri, tunduklah kepada suamimu. Bahkan ada istri yang di gereja, sinode tetapkan Anda sebagai pendeta. Di gereja Anda pendeta, di rumah Anda tunduk kepada suami. Ada gara-gara di gereja dia pendeta, dia pikir di rumah dia yang bos. Salah penempatan. Amin. Laki mana omong tak salah, Matius 5 ayat. Hei, mama, itu di gereja, ma. Ini kumpul keluarga. Ketemu kumpul keluarga juga. Matius 5, Titus 1, Habakuk. Saudara istri,
tunduk pada suami. Amin. Biar Anda pusakula lebih tinggi. Rumah yang sekarang itu saudara punya moyang pewarisan, tetap kau tunduk kepada suamimu. Jangan kurang ajar, nanti biar kata tutup. Amin. Hei suami, jangan amin. Kasih istrimu, berkorban all out bagi dia. Amin. Tatap matanya, mama demi mama, bapak pares keringat banting tulang, putar otak. Langsung mama bilang, pantar su bapak mulai gila. Kenapa? Karena otak tuh geser sedikit gila. Bapak putar otak. Dia kok bapak suka omong-omong sendiri menghadap pohon Natal. Bapak otak tak putar. Saudara-saudara, kerja ada perpuluhan, bawa pergi gereja. Beta suka khotbah perpuluhan di Amazing Grace. Anda sudah tahu toh? Karena Anda semua luar biasa jemaat Amazing Grace. Jarang banget beta khotbah ini. Padahal itu ada di Alkitab. Karena sekarang lagi viral, orang-orang yang tafsir secara out of konteks kurang ajar, putar balik firman. Dan mulai bilang, oh tidak ada lagi. Saya buktikan datanya jelas. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, lengkap. Amin. Kenapa banyak orang ekonomi berantakan? Coba cek, jujur tidak sama Tuhan. Apalagi kami yang pendeta, suka kalau sidang rakerda, kami suka lihat, aduh bisa pendeta, khotbah jemaat kasih perpuluhan, berdia sama kasih. Pendeta mesti pengangkatan, maksudnya pemulihan. Kami pendeta, saya pun ketua, pemimpin semua ada. Pendeta tuh harus bayar perpuluhan. Pendeta kalau tidak jujur bata putar dengan BPD. Oh Tuhan Allah, lu mau putar dengan Tuhan Allah. Mazmur 18, 26 dan seterusnya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Setia Tuhan setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Tidak bercela Tuhan berlaku tidak bercela, tapi yang berikut. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Oke. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Amin. Mau bata putar dengan Tuhan Allah. Israel itu masuk tanah Kanaan dari Mesir, tanah Kanaan sebenarnya butuh 40 hari. Terlalu berputar-putar, Allah bikin 40 tahun. Harusnya gereja kita berkembang cepat. Tapi kalau terlalu bata putar, Allah putar lu. Amin. Sebenarnya ekonomi kita, bisnis kita tuh cepat. Tapi terlalu bata putar, Allah putar kau. Ya macam-macam. Melalui perayaan Natal ini, kita semua diingatkan kenapa kemuliaan itu hilang. Melawan batas-batas. Dan tentu kalau saya jabarkan, waktu tidak cukup. Jam 8 lewat ketemu semakan sudah. Siapapun Anda yang melawan firman, Anda sombong. Dan sombong. Amsal 18 ayat 12 sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati hancur setunggu, siapa rendah hati promosi setunggu. Terlalu repot sekali dengan ini hidup. Taat seakan apa ya? Amin. Jangan bata putar dengan Tuhan di 2024 Tuhan guling ketong. Jangan bilang selamat karena anugerah jadi harpa biru. Kok tidak? Anugerah, di alam anugerah itu ada aturan. Bukan anugerah yang kebablasan. Maka dari itu, jemaat terkasih, Yesus lahir supaya kita yang terima Dia berdamai dengan Bapa. Amin. Saudara percaya itu ya? Kita yang terima Dia pasti berdamai dengan Bapa. Itu tidak bisa tidak ya. 2 Korintus 5, 18-20. Perhatikan Bapak Ibu jemaat. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Betul. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Amin. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan kami ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kami berteriak, panggil, jangan berkincang. Datang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena kami diutus untuk serukan itu. Perhatikan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yes, 20 sama-sama jemaat. 23. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan ingat Bapak Ibu jemaat semua, saya harus fair. Tuhan bukan cuma pakai pendeta. Bapak Ibu dengar, Tuhan bisa pakai suamimu.
Tuhan bisa pakai istrimu, orang tua yang belum bertobat. Kadang-kadang Tuhan pakai anak kita, ajak kita datang supaya berdamai dengan Yesus. Jangan lihat karena saya yang kasih makan kau. Karena dulu beta begitu. Beta bertobat awal, dia bilang, Bapak, berhenti rokok, berhenti mabok, ajak Bapak bertobat. Bapak bilang, beta cek ya selalu, beta yang kasih cek ya selalu. Lu mau pi sorga, lu pi sendiri. Bapak memutuskan pi neraka, lu mau kenapa? Wih, beta bingung. Saya langsung bilang, aduh, ini belu vanili satu. Bapak Tuhan minta pi neraka, bayangkan dulu. Akhirnya saya bilang, aduh ini kayaknya omong susun bisa lah, pakai doa sah. Takujo pesan masuk, kakak satu telepon, Mel tolong datang cek dulu. Bapak bilang, ini badah, dada, dan bahu tatikam. Oke, dicek begini, di rumah sakit, apa lah dia nama? Rongseng pun kakak lah. CT scan. CT scan, ada lah dia pun kakak paling besar. Radiologi kok, atau radio RRI besok. Ternyata tumor batang paru-paru karena beliau merokok dari SD. Tumor batang paru-paru. Kemoterapi tambah kurus, lalu beliau menatap saya dan berkata, Mel, Bapak sudah jadi apa nih? Sakit sekali Mel. Peluk dia, butuh timing ya. Jangan mentang-mentang pendeta ya. Kan bisa ngomongin Bapak tuh, ini posisi orang kemo nih wey. Timing, beta nih kapan beta jadi ke singa, kapan beta jadi ke burung merpati. Jadi kalau dia kan syukur sekali toh. Tidur di sini, saya peluk dia saya gosok di kapal, dia gosok di perut. Sambil berkata, intau nakas turun. Bapak pesan terakhir cuma itu, kas turun Peru, bayangkan. Kasihan waktu lihat beta di ini mimbar ke Borewang sirkus kan, jadi kas turun sedikit. Lalu saya peluk dia dan saya cium dia. Aduh, kasihan tukang parkir di luar. Mungkin itu hujan iklan. Lalu saya peluk beliau. Lalu saya bilang, Bapak, neraka lebih ngeri dari tumor. Neraka lebih ngeri dari kemo, Bapak. Akhirnya saya layani dia mengaku dosa-dosa, dia minta maaf di saya. Dia sering aniaya saya. Satu kali saya ada latihan khotbah. Lagi doa puasa, ingat itu hari Jumat. Kami di perjanjian baru tuh doa puasa. Jadi beta lagi doa puasa. Jadi latihan khotbah beta. Siang-siang beta rasa kayak ada bayangan hitam dari belakang. Beta sangka setan. Bapak datang dan balok panjang begini. Hantam beta hampir mati. Dia minta maaf di beta pelok. Dia bilang, Bapak beta terlalu sayang Bapak. Pokoknya Bapak kalau untuk sembuh beta soalnya mau muluk-muluk. Kayaknya tidak bisa sembuh lagi. Tuhan mau Bapak punya roh. Bapak pun tubuh jaharap lagi. Siap, akhirnya kita layani dan puji Tuhan putus napas dalam keadaan memutuskan terima Yesus sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kalau dia bilang berdamai dengan Allah, berdamailah. Dan yang kedua, kalau mau supaya damai itu semakin dahsyat dan hidup kita bagi kemuliaan Allah, yang kedua tidak bisa tidak, kita harus perhatikan perintah-perintahnya. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Ya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perintah Tuhan, ikut aturan, jangan kepala batu lagi. Ikut sudah, maka itu damai seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai Kerit yang Elia minum bisa kering, tapi sungai ini tidak bisa kering. Seperti gelombang laut. Dan ingat, orang yang perhatikan firman, kalau lihat fungsi Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat 17-nya bilang apa? Supaya setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan kalau kita berbuat baik, perbuatan baik kita dilihat oleh orang. Siapa yang paling dimuliakan? Bapa. Matius 5 ayat 16 penutup 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi dunia. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya.
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.